Enak, duduk. Assalamualaikum Pak. Salam. Silakan duduk. Iya Pak. Oke. eh jadi Sakura ke ruangan Bapak di sini ada kegiatan apa? Sakura mau konseling nih, ada cerita gitu. Oh, ada konsel apa menceritakan masalahnya yang kemarin ya? Iya masalah yang kemarin Oh, gitu. akhirnya. Jadi kemarin tuh kan kita sudah melaksanakan konseling kelompok kan. Ya. Nah, jadi di sini eh, Sakura datang ke Bapak menceritakan terkait permasalahan yang belum diselesaikan di konseling kelompok kemarin ya. Iya. Oke, jadi kita akan mengadakan konseling individu berarti ya. Nah, sebelum itu eh, kita mau ini dulu ya, mau sebelum melaksanakan itu kita berdoa dulu ya, Oke. agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar dan tujuan dari kegiatan kita ini dapat diterima oleh Sakura. Oke Pak. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum Sakura kesini tadi ada kegiatan apa di kelas atau belajar dengan siapa? Tadi pelajarannya pelajaran sejarah, Oh ya. tapi sayangnya Bu Erika ya mungkin ada kerja ya di luar, mungkin ada tugas yang lain, jadi kelas Sakura tadi ribut banget dan nggak ada guru sama sekali selama 2 jam pelajaran. Kayak 2 jam kami cuma main aja. Sakura otomatis kan yang males juga kan kalau misalnya berisik, ya Sakura cuma main HP sih. Tapi di situ juga Sakura kayak bengong. Nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan sama sekali. Oh, berarti 2 jam berarti. 2 jam nggak ngapa-ngapain sama sekali. Yang lain malah jajan. Jajan ya. Jadi apa ketua kelasnya nggak ada apa inisiatif gitu? Ketua kelasnya tadi ada inisiatif. Tapi sayangnya ketua kelasnya malah terikut arus. Terikut arus, malah main juga tadi. Malah main juga dia ya. Main game Mobile Legends tadi, aduh banyak banget. Nah, jadi apa namanya? Untuk kegiatan Sakura hari ini cukup ini ya. Cukup banyak kosong lah gitu ya. Iya, kosong. Jadi di sini Sakura datang juga kan, kemarin juga kita ada buat kesepakatan juga lah dengan konseling kelompok kemarin, karena dari permasalahan itu kan tidak cukup hanya di konseling kelompok untuk permasalahan Sakura. Jadi di sini juga Sakura datangnya inisiatif juga kan? Iya sih. Nah, inisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, sebelum itu Bapak mengucapkan terima kasih kepada Sakura sudah mau datang ke ruangan ini untuk konseling individu dan juga lebih bagusnya punya inisiatif tadi untuk mengingatkan Bapak tentang yang telah kita apa namanya sepakati kemarin. Nah, sebelum itu Sakura pernah melaksanakan konseling individu nggak sebelumnya? Enggak, seringnya konseling bareng-bareng kayak grup. Oh, kayak bimbingan kelompok. Iya, kelompok. Sakura nggak berani biasanya kalau misalnya konseling individu kurang baru pertama berani kali gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk apa namanya konseling individu itu berbeda dengan konseling yang biasanya dilaksanakan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang. Nah, jadi konseling individu itu merupakan konseling yang dilakukan oleh konselor. Nah, konselor itu dalam hal ini Bapak kan. Iya. Nah, kemudian klien ini menceritakan masalahnya itu kepada konselor itu Bapak dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kehidupan seperti emosi, perilaku, hubungan, ataupun masalah pembelajaran. Nah, jadi berkaitan dengan masalah seperti itu. Kemudian itulah perbedaan antara konseling kelompok dengan yang konseling individu dengan kelompok. Nah, jadi kalau individu ini lebih detail si kliennya untuk menceritakan masalahnya atau siswanya. Nah, gitu. Kemudian juga di konseling individu ini ada namanya asas. Ada namanya asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Sakura pasti udah tahu kan? Iya, sudah. Kesukarelaan kan? Kalau kesukarelaan tuh pastinya Sakura sukarela ke sini, kemudian terbuka, itu sangat penting kan? Iya. Nah, karena terbuka itu apa namanya? Cerita yang diceritakan oleh Sakura itu menjadi lebih detail gitu. Jadi kita bisa mencari solusi apa sih yang bagus gitu. Kemudian apa namanya tuh?
kerahasiaan. Kalau misalnya Sakura merasa nanti bapak nih menceritakan kepada orang lain nih, tidak. Jadi di dalam bimbingan konseling itu ada namanya asas kode etik. Ya, kode etik itu harus dipatuhi oleh seorang guru BK. Jadi apa yang ceritakan Sakura nanti itu tidak akan bapak ceritakan karena itu akan melanggar kode etik. Oke. Sebelum itu juga Sakura bersedia tidak melaksanakan konseling individu ini? Sakura bersedia. Bersedia ya, Iya. sukarela berarti ya. Sebelum itu kita buat kesepakatan dulu Sakura ya. Okay. Kita buat kesepakatan kegiatan konseling individu ini berjalan kurang lebih 40 menit kurang lebih. Iya. Okay. Sebelum itu kita masuk ke tahap eksplorasi permasalahan. Sakura ada mau yang ditanyakan tentang peraturan tadi konseling individu? Nggak ada sih. Nggak ada, sudah ya? Jelas kok. Sudah jelas. Nah, sebelum itu Bapak mau minta ke Sakura untuk membuat surat pernyataan persetujuan. Nah, jadi kan di sini menyatakan kalau Sakura sukarela gitu melaksanakan konseling individu. Oke. Nah, jadi di sini menyatakan bahwa Sakura bersedia ya, bersedia dan sukarela melibatkan diri dalam konseling individu bersama Bapak. Oke. Jadi di sini Bapak mau menanyakan tentang lebih detailnya permasalahan dari Sakura kelanjutan dari konseling kelompok kemarin, masalah prokrastinasi akademik, menunda-nunda tugas. Nah, bisa diceritakan masalah lebih detailnya? Iya, kalau begini nih, kalau Sakura kan Sakura ini termasuk siswa yang berprestasi nih. Iya. Di awal-awalan sekolah memang Sakura ini ambisius banget Kak. Pak. Ambisiusnya masih kayak Sakura tepat waktu ngerjain tugas. Sudah itu Sakura kayak semangat banget. Tapi makin lama semakin naik semester sama makin itu bulan-bulannya berlanjut, Sakura tuh ngerasa kayak wah ternyata Sakura makin nge-slow gitu, kayak makin melambat, Sakura makin males, kadang-kadang tuh ngelihat teman-teman juga kan, kadang-kadang yang Sakura, ada sesuatu yang bikin Sakura nyesek nih, misalnya Sakura ngerjainnya dari kemarin malam, udah capek-capek, lah ngantuk gimana, Sakura pagi-pagi ngeliat teman Sakura rupanya belum ngerjain sama sekali, sudah itu malah nyontek ke Sakura. Sakura kan ya orangnya nggak enakan nih, ya Sakura kayak aduh, oh ya sudah boleh kok ngeliat punya Sakura kan buat PR ini. Ya di situ Sakura kayak nyesek dikit, aku sudah berusaha tapi ya sudahlah, mungkin ini ku biarkan saja untuk sementara. Tapi itu malah bikin tambah tumbuh rasa Sakura kayak, oh kalau teman-teman malam males kayak gini, Sakura juga males kayak malam-malam Sakura, karena dulu malam-malam jam 8 Sakura udah ngerjain tugas, tapi sekarang makin ngelambat kayak jam 8:30, jam 9, jam 10 udah malah kelewatan, kadang-kadang tuh nggak ngerjain sama sekali. Setelah itu Sakura kayak sudah terbiasa, malah ngerjain tuh sekarang tuh kadang-kadang malah lebih sering di sekolah. Di sekolah malah di sekolah ngerjainnya 30 menit sejam mungkin sebelum ada ibunya masuk, gurunya masuk gitu. Sedih juga Sakura. Jadi Sakura ini kayak frustasi dikit, kayak kenapa sih nggak ambisius lagi Sakura ini harus ngapain gitu biar bisa lebih ambisius lagi, bisa fokus lagi belajar walaupun kayak ngerasa iri sama teman-teman, aduh Pak. Kayak gitu. Iya. Sedih. Jadi permasalahan tersebut menurut Sakura itu mempengaruhi mungkin dari segi nilai atau kayak makin kok makin malas gitu dari masalah ini nih. Mempengaruhi sekali. Pernah Sakura kan ngerjainnya di sekolah nih, pagi-pagi itu tuh tugas sejarah. Tugas sejarah Sakura nyatet kan, itu tuh salah Sakura juga sih, masalahnya ada guru galak pagi-paginya, itu tuh ngeliatin Sakura ngerjain tugas itu kan. Nah Sakura kena marah. Sakura kena marah, ditulis di buku, udah itu Sakura diocehin di depan kelas. Aslinya Sakura di situ hampir mau nangis. Kayak aduh nilai Sakura turun. Sudah itu kayak gimana ya, PR itu belum selesai, malah kena marah guru, teman-teman ngeliat, aduh tambah malu, nilai Sakura turun juga di saat itu. Kayak image Sakura di guru yang galak itu juga udah turun banget di situ. Kayak nganggap Sakura cuman pintar aja tapi ternyata nggak ambisius. Aduh sakit. Pernah diomongin waktu kayak gitu. Lebih ke mengatur waktunya yang kurang baik gitu ya.
Nah, kemudian untuk Sakura sendiri, bagaimana biasanya Sakura itu menghadapi tugas-tugas akademik yang menurut Sakura nih, ini sulit nih, menantang. Ada nggak kayak biasanya tuh menghadapi tugas seperti itu gimana? Sakura misalnya ada tugas nih yang Sakura pasti kesusahan, misalnya kerjain pagi-pagi kan, itu pasti otomatis Sakura ngerjainnya malam-malam sebelum sekolah pasti. Tapi kayak Sakura tuh nggak seambisius dulu, kayak dulu Sakura apa sih nonton video kayak 2, 3. Sekarang tuh misalnya walaupun tugasnya susah, Sakura kadang-kadang cuma lihat Google, lihat Google bentar, oh kayak gini jalannya, sudah selesai. Sudah selesai. Otomatis di pagi-pagi Sakura kan kadang-kadang lupa. Jadi misalnya ditanyain oleh guru, tiba-tiba kayak gini Sakura otaknya ngeblank. Otaknya ngeblank gitu ya. Otaknya ngeblank banget, nggak ngerti. Itu kalau untuk kayak gitu tuh ada nggak beberapa mata pelajaran yang misalnya ini mata pelajaran ini kurang Sakura sukai nih, itu mempengaruhi nggak prokrastinasi akademiknya? Maksudnya makin parah nggak? Makin parah, Pak. Masalahnya kan Sakura udah nggak senang sama pelajaran itu, gurunya juga Sakura nggak deket lagi. Sakura kadang-kadang tuh males lah sama pelajaran ini, ngapain gitu rasanya kan. Udah itu Sakura juga kan kayak bisa lihat nyontek sama teman yang lain nih, walaupun aslinya kan nggak bagus itu, nggak bagus sama sekali. Jadi Sakura juga kadang-kadang bingung. Sekarang malah makin lama makin bingung Sakura sama tugas-tugasnya. Malah makin bingung berarti ya. Makin bingung. Kalau untuk Sakura sendiri, ada nggak kayak motivasi-motivasi untuk menyelesaikan tugas akademik? Aneh sih, mungkin iya. Pernah kayak kayak bekerja untuk Sakura, tapi itu nggak konsisten. Kadang-kadang misalnya Sakura ngelihat ada slogan nih kan, slogan untuk ngerjain tugas tepat waktu. Itu memang bekerja kayak, oh ya Sakura ada tugas nih malam ini. Sakura jadi ambisius lagi. 30 menit setelah Sakura ngebaca slogan itu sudah lupa lagi. Lupa lagi. Nggak inget lagi. Jadi nggak semangat lagi, kayak nggak ada lagi semangat untuk ngerjain kayak tadi ngeliat slogan itu. Jadi nggak konsisten menurut Sakura. Aneh juga. Iya. Menurut Sakura, kalau untuk masalah prokrastinasi ini, menurut Sakura permasalahan ini termasuk masalah yang besar atau sedang atau kecil? Kayak, wah ini biasa aja nih permasalahan ini. Menurut Sakura mungkin di keadaan Sakura ini kayak masih sedang ya. Enggak seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain kadang-kadang Sakura lihat benar-benar nggak ngerjain sama sekali kan, masalah mereka prokrastinasi besar. Tapi menurut Sakura di keadaan Sakura ini masih sedang sih, masih bisa Sakura kontrol, masih bisa Sakura apa sih kayak bantu-bantu dikit, kayak misalnya malam-malam Sakura masih ngerjain lah minimal. Jadi kalau di keadaan Sakura ini masih sedang kali. Masih sedang masih ya? sedang, masih bisa dibantu. Iya. Tapi kalau misalnya prokrastinasi akademik ini Sakura biarkan, kira-kira bakalan ada dampak yang besar nggak dialami Sakura? Kira-kira dari prokrastinasi? Menurut Sakura Misalnya pasti dibiarkan. Iya, pasti besar sih. Sakura kan mimpinya tinggi. Kadang-kadang banyak nih mimpi Sakura, ada yang pengen jadi arkeologis, pengen jadi dokter, pengen jadi apa kan. Otomatis berarti kalau mimpinya setinggi itu Sakura harus belajar, harus giat disiplin nih. Nah, dengan prokrastinasi ini perasaan Sakura makin kayak nggak yakin gitu. Aduh, nggak mungkin Sakura bakal bisa jadi PNS. Nggak mungkin Sakura bisa jadi arkeologis. Nggak kepikiran gitu. Jadi Sakura makin lama makin down, kadang-kadang kayak ngerasa makin bikin merasa Sakura ini rendah terus. Enggak makin maju. Iya. Karena semakin tinggi cita-cita kita, semakin besar juga saingan-saingannya. Gitu. Jadi memang kita butuh effort yang lebih dengan cita-cita yang kita capai. Nah, menurut Sakura, apa faktor-faktor apa penyebab kenapa prokrastinasi akademik itu terjadi? Oke, yang pertama kayaknya Sakura ada 3 sih. Itu faktor dari teman. Influence dari teman yang buruk, aslinya kayak ngerjainnya pagi-pagi, sudah itu nyuruh Sakura kayak gini. Pernah Sakura diomong kayak gini, alah pelajarannya cuma sejarah juga, bisa dikerjain nanti pagi. Kan tinggal nyata-nyata aja, bukan ngerjain soal. Nah itu Sakura terinfluence gitu, kayak ngerasa, oh iya bener sih, kan cuman itu sejarah juga, Ibu Erika kan juga nggak galak kan. Sudah Sakura lama-lamain. Sudah itu kalau ada faktor yang kedua itu masalahnya eskul. Sakura eskulnya enggak banyak, tapi Sakura
ambisius di eskul itu, kayak Sakura berusaha bikin poster nih, pengen bagus banget, jadi kadang-kadang ngelamain waktu di poster, ngelamain waktu di eskul ini, malah ngelama-lamain tugas di sekolah, di kelas. Itu sih yang bikin masalah juga, karena eskul, bukan masalah eskulnya tapi masalahnya Sakura juga sih. Iya. Pembagian waktunya yang kurang ya. Pembagian waktu karena hobi juga kan, itu hobi Sakura nggak konsisten, kadang-kadang satu hari ngerjain hobi, cuman fokus sama hobi aja, kadang-kadang mata pelajaran Sakura singkirkan bang, gitu kayak nggak mau lagi. Jadi itu kalau faktor ketiga ini aslinya buruk karena Sakura pernah pacaran sekali. Pernah pacaran sekali. Itu iya, sekarang Sakura sudah putus kan, masalahnya dia toxic. Sudah ya, kami enternya bagus, tapi maksudnya kayak Sakura tuh dulu prokrastinasinya karena pacaran ini. Kayak Sakura tuh ngechat dia lama banget, kadang-kadang tuh kan Sakura waktu belajarnya jam 7 sampai jam 8 kan, mungkin lebih. Tapi karena itu kan waktu free Sakura juga, kadang-kadang Sakura ini hilaf ngambil HP, Sakura ngechat bentar kan. Wah, ternyata Sakura nggak sadar itu sudah 2 jam, 3 jam kali, sampai jam 10 baru Sakura sadar. Nah, jam 10 waktunya tidur kan. Iya, kebablasan banget. Kadang-kadang itu waktu sebelum ulangan pula. Jadi benar-benar prokrastinasinya besar nian. Karena setelah sadar itu Sakura juga sadar kan. Yang cowoknya juga sadar kan. Ini masalahnya kami tuh kan kayak dia tuh dari luar negeri. Sakura ini kan dari dalam negeri. Dia dari luar negeri, jadi kami cuma bisa otomatis ngechat aja kan. Gak bisa ketemu di dunia asli. Makanya kami udah tuh kayak kebablasan banget. Bisa 4 jam, 5 jam gitu. Nah, Sakura sadar kan kayak gini. Ya sudahlah, Sakura kayak pengen fokus nih sama pelajaran, daripada kayak gini terus mungkin ya Sakura bakal turun drastis. Jadi kami ya sudah nggak lagi. Tapi malah mungkin karena sudah kebiasaan, kadang-kadang Sakura juga ngechatan bareng kawan, ngechatan di grup main game. Jadi si cowok ini ada juga di dalam grup? Ada. Malah membentuk ya. membentuk. Aduh, habit buruk sih. Walaupun kami sudah putus, tapi kayak masih main bareng gitu, kayak kami memang main game sampai sekarang masih main game. Jadi itu bikin prokrastinasi Sakura tambah parah sebenarnya. Mungkin dulu sih kayak dua bulan yang lalu itu yang paling parah, tapi sekarang Sakura enggak lagi gitu, kayak sudah mendingan. Dia juga fokuskan sama sekolah dia pengen lulusan. Sakura kan ya sudah, Sakura otomatis fokus sama sekolah Sakura sendiri. Ya sudah. Tapi itu yang paling parah saya Sakura, tentang masa faktor prokrastinasi nih yang paling kerasa. Waduh, paling kerasa banget itu. Kalau dari si cowok ini, berarti si cowok juga merasa nih kalau sepertinya dari efek chatan ini menimbulkan prokrastinasi. Itu bagaimana pembicaraan tersebut bisa nyampe ke situ? Awalannya Sakura nih kan, kami main aja dulu pertama awalannya. Udah itu Sakura ngomong, aku ada PR. Aku juga ada PR, aku malah ada ulangan loh besok. Cowoknya jawab kan. Kami baru sadar nih, makin lama kami makin ngobrol gitu, kayak kamu berarti apa sih buangin waktu terus ya buat aku, jadi gak ngerjain tugas, ngerjain apa. Nah, makin lama saya sama si cowok itu kayak sadar gitu. Waduh, ternyata kami sudah terlalu parah di sini, kayak sudah terlalu dalam untuk main game terus, kayak senang-senang bareng, tapi pelajaran kami lupain banget. Nah, di situ sih mungkin awalnya memang main game biasa, tapi kayak kami mulai sadar. Tapi untuk manajemen waktu sendiri dari Sakura, kan dalam 1 minggu itu kan ada hari libur kan? Nah, di hari libur itu dimanfaatkan Sakura nggak untuk, apakah sepertinya di hari libur nih kayaknya aku harus puas-puaskannya lah, agar nanti yang hari Senin sampai Sabtu itu fokus ke pelajaran. Iya, Sakura ngabiskan banget buat hari Minggu sama setengah hari Sabtu ya, masanya hari Sabtu kan otomatis kayak balik cepet kan. Nah, Sakura ngabisin waktunya ya biasanya tuh ini kan Sakura di rumah nenek, tinggal di rumah nenek. Rumah orang tua Sakura ini beda. Nah, rumah Sakura ini deket kayak taman gitu. Jadi Sakura tuh biasanya ke rumah mama, ke rumah papa. Udah itu kayak ngebebasin diri, kayak jalan-jalan, istirahat, lepasin dulu dari mata pelajaran, dari internet, dari apa. Biasanya Sakura kayak gitu. Jadi Sakura kalau bisa ngabisin waktu untuk benar-benar kayak relaxation aja, meditasi atau apa kayak gitu kan, kayak gambar. Suka Sakura sih aslinya. Tapi itu jarang sekarang, masalahnya
banyak kegiatan keluarga. Oh. Nah, memang kalau masalah masalah kayak gini itu pasti dialami setiap orang-orang lah ya di usia muda. Bapak dulu juga pasti pernah juga ngalami hal itu. Cuman balik lagi kita titik balik di mana kita sadar, oh ini nih udah berlebihan nih, ya kan? Pasti ada titik balik itu kan. Nah, dari 3 faktor tersebut tuh, yang pertama tadi masalah dari circle teman, kedua dari siapa? Eskul, Dari eskul, gara-gara eskul, sama hobi-hobi gitu. Hobi-hobi juga. Yeah. Kemudian gara-gara cowok, gara-gara pacar. Oke. Menurut Sakura, dari 3 faktor tersebut, mana yang lebih mempengaruhi atau yang membuat prokrastinasi Sakura tuh menjadi lebih parah gitu, dari 3 faktor yang Sakura sebut? Mungkin karena cowok deh. Cowok, itu paling besar ya? Itu yang paling besar, masanya dulu Sakura prokrastinasinya nggak separah itu, kayak masih ngerjain kan malam-malam masih ngerjain, masih kayak jam 7, jam 8 masih ngerjain, tapi waktu Sakura mulai pacaran itu, Sakura nggak inget waktu lagi, kadang-kadang baru kelihatan, nah lah jam 10 gitu. Enggak, iya baru kelihatan kayak, wah ternyata parah banget ya, memang seru kayak kan cowok ini juga kan hobinya sama Sakura, kayak gambar, itu bikin ada game nih, nah game Minecraft kan kami senang main bareng gitu. Craft, ya? Minecraft Sakura senang, dia tuh punya hobi sama game yang sama bang Sakura. Sefrekuensi. Iya sefrekuensi, kami juga ngobrol seru. Jadi kayak lupa waktu. Jadi kalau untuk sekarang berarti kalian udah nggak ada hubungan lagi? Nggak ada hubungan lagi sih, tapi masih chatan. Masih chatan? Iya, tapi nggak separah dulu. Nggak separah dulu. Nah, terkait dengan Bapak mau mau kita bahas yang masalah yang pasangan ini kan. Takutnya nanti misalnya si Sakura kan namanya kita manusia ya, kita nggak tahu nih normal lah sebagai wanita atau laki-laki. Misalnya ada suatu momen Sakura kayak merasa kayaknya aku pengen nih nyari pacar nih. Nah, ada nggak kayak kiat-kiat atau kayaknya pacar yang selanjutnya ini aku harus lebih pintar mengatur. Ada nggak upaya-upaya kayak kayaknya aku harus bagi waktu nih biar nggak terjadi lagi nih yang kejadian sebelumnya? Ada sih, tapi Sakura masih mungkin nggak bakal mengimplementasinya. Masanya Sakura nggak mau pacaran lagi, sudah kayak 3 tahun ini mungkin Sakura nggak mau lagi pacaran, nggak mau lagi pacaran. Sakura sudah kapok, itu juga sudah diomongin oleh orang tua. Ketahuan kan pernah kayak malam, iya pernah ketahuan, tapi nggak tahu Sakura pacaran, maksudnya kayak ketahuan malam-malam. Ngapa masih chatan, ngapa masih itu apa sih belum tidur. Sakura, waduh itu sudah kena marah, sudah hampir aja ketahuan. Kalau misalnya orang tua Sakura tahu kalau Sakura pacaran, aduh bisa kacau ya, bisa parah. Jadi Sakura sekarang mungkin nggak bakal pacaran lagi, tapi kalau misalnya ada kayak solusi, mungkin Sakura ada sih. Sakura bakal memperketat schedule, sudah itu kalau misalnya mau apa sih pacaran lagi nih, mungkin jangan yang terlalu jauh waktunya, atau jangan terlalu jauh, kan dia dari luar negeri, otomatis waktu time zone kami beda. Bisa bayangkan aja Sakura misalnya di sini lagi malam nih, di tempat dia ternyata lagi siang, kayak sore waktunya tuh, bener-bener jauh kami time zone. Jadi mungkin buat dia nggak apa-apa, tapi untuk Sakura sih yang berdampaknya. Jadi kalau mungkin yang pacaran mungkin yang deket-deket aja lah, di dalam negeri aja, jangan jauh-jauh. Biar nggak waktunya biar pas gitu ya. Iya biar ngepas, udah itu mungkin bisa belajar bareng, bisa kayak gitu kan. Udah Sakura pengen bikin schedule, mungkin cari pasangan yang satu negara aja. Sudah itu mungkin kalau misalnya Sakura main game, mungkin bareng dia. Sakura juga pengen kayak batasin waktu main gamenya. Kayak mungkin kan ada aplikasi pembatas jam nih. Karena Sakura pengen kayak mungkin kayak sejam aja satu hari itu, sejam aja main gamenya. Sisanya kami bakal nggak main lagi. Kami bakal ya sesuai jalur sih. Misalnya dia pengen kegiatan apa, Sakura pengen kegiatan apa, kayak gitu. Udah itu kalau ada lagi nggak ya misalnya schedule, mungkin nggak ada sih. Itu aja sih yang baru kepikiran sekarang. Ya misalnya itu menurut Sakura. Nah, selanjutnya kalau untuk dari masalah ini, apa yang Sakura takutkan kalau misalnya prokrastinasi ini Sakura biarkan berlarut-larut?
Ada nggak yang ditakutkan kira-kira? Ada banyak sih. Sakura kan kayak gampang cemas. Sakura yang tipe orangnya gampang cemas. Kadang-kadang mungkin kayak kuis yang dari satu pelajaran aja Sakura sudah kadang-kadang kebayang kayak 3 jam 4 jam itu kayak stres terus kayak aduh harus belajar kan. Jadi menurut Sakura kebayang sih misalnya prokrastinasi terus pasti ranking Sakura turun. Pasti ranking Sakura turun. Itu Sakura pasti pembelajaran Sakura bakal lambat, kayak susah ngerti, bener-bener kayak waduh nggak kebayang sih itu kalau ulangan Sakura palingan nilainya turun. Udah itu misalnya kalau ada informasi-informasi takutnya Sakura malah ketinggalan. Udah itu misalnya ada apa sih kegiatan kelompok-kelompok ini juga kan Sakura biasanya jadi ketua kelompok. Misalnya ada kegiatan kelompok Sakura yang kadang-kadang suka prokrastinasi ini kadang-kadang Sakura kayak ngelambatin hari. Iya kan biasanya kan kerkom misalnya 2 hari sebelum pengumpulan kan. Sakura kadang-kadang pernah sekali Sakura deketin banget 1 hari sebelum pengumpulan itu pun bikin mading. Yang mading itu kayak apa sih? Yang besar itu kan isinya informasi-informasi kan itu 1 hari sebelum pengumpulan. Selesai. Waduh, iya selesai, tapi kayak hasilnya tuh enggak sesuai ekspektasi, banyak yang salah, banyak direvisi oleh gurunya. Ngapa kayak gini? Kami juga enggak sempat untuk revisi dari apa sih referensi Google, referensi dari YouTube, enggak sempat lagi kan sudah 1 hari min itu. Nah, jadi otomatis satu kelompok Sakura marah. Karena kayak waduh ngapa kayak gini kok jelek banget Kak, bukannya Sakura ngomong bakal kayak gini kan. Sakura kan udah janji sama gurunya kayak bikin bakal apa sih informasinya lebih panjang, sudah itu ada gambarnya karena kayak gitu kan. Sakura janji kayak gitu, tapi otomatis karena Sakura ngelambatin waktu kelompoknya yang anggota kelompok saya juga ya ikut alur lah revisinya anggota kelompok kan. Kalau misalnya ketuanya ikut baru kan. Iya. Otomatis sudah kena marah itu. Kira-kira dari itu berarti penyebabnya apa? Maksudnya kayak ini gara-gara aku deadline kah buatnya? Iya, karena kami benar-benar kayak wah deket banget sama deadline sudah itu karena Sakura juga waktu kemarin malas. Emang malas? Emang malas Sakura aja kan lagi fokus sama eskul nih. Kami eskul pengen kayak pembagian pembagian apa sih ada lambang kan. Jadi otomatis kayak harus lebih rajin biar dapat lambang kayak gitu kan. Tapi sayangnya itu juga membuat Sakura lupa dengan ada tugas kelompok. Sakura baru ingat 2 hari sebelum pengumpulan baru ada anggota Sakura ngomong, Sakura kapan main kerja kelompok? Sakura kayak gini, emang ada kerja kelompok? Nah baru keinget ternyata ada kerja kelompok. Aduh nggak nyangka ada kerja kelompok. Itu kami buru-buru banget kayak beli barang-barang pun kadang-kadang waktu singa Sakura beli barang pun ada yang nggak kepake. Ada yang nggak kepake. Misalnya buru-buru iya cuma ngambil aja yang nggak ini pasti dipakai nih. Ini pasti dipakai tidak. Nah jadi kan itu kan Sakura tahu tuh dari efek dari prokrastinasi itu yang kita buat itu nggak maksimal. Nah jadi otomatis itu kan jadi pelajaran kan sama Sakura. Dari kejadian tersebut ada nggak upaya-upaya yang Sakura lakukan itu untuk yang masalah kerja kelompok ini? Ada nggak kayak dari kejadian itu kayak kayaknya aku harus ngerubah inilah biar kejadian ini tidak terjadi lagi ke kelompok selanjutnya di mata pelajaran apapun itu? Ada sih Sakura kemarin karena kan Sakura waktu itu ketua kelompok kan. Sakura kepikiran kalau Sakura ketua kelompok kayak gini ya sudah lebih baik mungkin Sakura jangan jadi ketua kelompok lagi. Mungkin misalnya ada anggota kelompok yang menentu nih, ternyata dia tuh orangnya ambisius, mungkin lebih serius kan sama kerja kelompoknya. Sudah seharusnya jangan Sakura terus gitu. Sakura juga mungkin karena capek juga ya waktu itu Sakura kan berkali-kali jadi ketua kelompok nih di berbagai mata pelajaran. Nah Sakura tuh kayak capek, kayak udah terbiasa aja di ketua kelompok tuh udah itu karena kebiasaan ini malah ngeremehkan. Jadi mungkin misalnya ada kerja kelompok lagi mungkin jangan jadi Sakura lah ketua kelompoknya. Sudah capek nih mungkin kayak bantu koordinator aja tapi enggak fokus bikin apa sih ketua kelompok yang nyuruh-nyuruh udah itu bikin ini kan ketua kelompok banyak kan tanggung jawabnya apalagi misalnya sama pelajaran yang gurunya serius banget nih. Kayak harus perfect ini harus
bener kayak gitu kan. Sudah itu kalau misalnya schedule Sakura tepatin sekarang 3 hari sebelum pengumpulan itu lah harus selesai. 3 hari ya? 3 hari sebelum pengumpulan itu lah harus selesai. Misalnya kan pelajaran MTK nih disuruh bikin apa kan, mungkin ada bikin mading lagi tentang mata pelajaran MTK. Nah Sakura tuh kalau bisa kayak mungkin setelah pulang sekolah misalnya nggak kecapean, grup Sakura juga langsung kerjain aja sekarang. Langsung aja setelah pulang langsung ke rumah Sakura kita langsung kerjain bareng. Oh. Kalau bisa, tapi kadang-kadang enggak sih biasanya kan. Nggak ketemu waktunya. Enggak ketemu waktunya, ada yang tapi nggak bisa, ada yang bisa. iya. Makanya Kak Sakura tentu misalnya kalau bisa 3 hari sebelum pengumpulan tugas itu haruslah udah ada. Sudah selesai tugas. Berarti itu bentuk upaya yang dilakukan kelompok Sakura kan? Iya. Biar kejadian itu tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Nah, kalau untuk selanjutnya nih, tadi kan Bapak sudah menanyakan terkait apa saja sih faktor penyebabnya, ya kan? Terus apa saja yang pernah terjadi di Sakura terkait prokrastinasi, efeknya apa aja gitu kan? Nah, sekarang Bapak mau menanyakan tentang penting nggak sih menurut Sakura untuk menghilangkan kebiasaan yang buruk ini? Prokrastinasi ini kan buruk. Penting nggak sih untuk menghilangkan itu? Penting banget. Mungkin misalnya Sakura nggak prokrastinasi, mungkin Sakura mungkin lebih pinter sekarang. Nggak tahu juga ya, mungkin ranking Sakura udah melunjak. Sakura juga kayak nilainya lebih tinggi. Sakura kan ini Sakura juga pengen ikut olimpiade kan. Olimpiade apa? Olimpiade ekonomi nih. Walaupun Sakura masih awam, masih kayak mula-mula, ya Sakura ambisius nih waktu awalnya ambisius. Sakura pengen setiap hari belajar ekonomi kan. Semangat. Tapi karena makin lama ternyata Sakura makin prokrastinasi, Sakura otomatis gak ngerti materi kan, kadang-kadang gak ngerti materi. Jadi Sakura misalnya ada acara nih kayak olimpiade ekonomi di luar sekolah, Sakura gak kepilih. Pernah kayak gitu, kayak Sakura masalahnya guru Sakura aja sendiri yang ngomong bahwa kan Sakura kayak kadang-kadang ngelewatin mata pelajaran ekonomi nih. Bukan maksudnya pembelajaran, kan ada eskulnya sendiri tuh. Eskul olimpiade. Sakura kadang-kadang bolos. Kadang-kadang bolos. Karena itu latihan nih, kayak latihan. Iya, kayak latihan pembelajaran latihan itu soal gitu. Ekonomi kan Sakura pernah bolos kayak 2 kali. Nah, mungkin karena pelatihnya juga ngelihat Sakura bolos, Sakura otomatis nggak kepilih buat keluar, buat jadi perwakilan sekolah. Sakura di situ sakit sih, kayak aduh ternyata berdampak kayak gini. Sakura juga yang ambisius ini merasa kayak sedih gitu. Salah Sakura juga sih. Kalau dari cerita Sakura ini relate juga sama Bapak. Jadi Bapak dulu pernah ikut Olimpiade Kebumian waktu SMA. Nah, jadi memang kita harus rajin latihan-latihan seperti itu, karena setiap pertemuan itu pasti ada sesuatu yang kita dapatkan. Iya, materi baru. Nah, alhamdulillah Bapak pas saat itu mengikuti Olimpiade latihan-latihan, Bapak lolos provinsi. Dari kabupaten lolos provinsi. Nah, jadi itu bentuk-bentuk usaha yang harus misalnya Sakura masih berminat Olimpiade, itu kan hal yang positif kan. Salah satu bentuk yang bisa dilakukan untuk mengurangi prokrastinasi. Itu bagusnya dari pengalaman Bapak itu, ya kita harus rajin-rajin, kalau bisa masuk terus. Dari masuk terus kita bisa tahu kan, oh kurangnya di sini. Nah, itu salah satu opsi lah dari Bapak. Untuk bentuk kegiatan yang positif kan? Iya sih. Ekskul yang bagus itu, menunjang kamu juga nanti. Nah, kemudian dari konseling individu ini, Sakura jadi tahu nggak, manfaat dari konseling individu ini gitu. Tahu nggak dari selama berjalan dari awal kita tadi sampai sekarang, tahu nggak? Jadi menurut Sakura yang pertama Sakura jadi lega sih. Yang paling pertama Sakura tadi cerita-cerita, udah itu ngomong-ngomong kayak gini kayak Sakura lega aja. Kadang-kadang kan teman nggak relate, ternyata Bapak ada yang relate di akhir itu Sakura senang. Dan itu kayak merasa lega. Yang kedua itu Sakura juga kayak sadar diri dikit, kayak ternyata Sakura berkepikiran ternyata yang bikin masalah ini karena faktor-faktor tadi, karena
Dari teman. Iya, dari temen juga baru kepikiran gitu. Iya. Mungkin sudah kepikiran dari lama tapi nggak mendalami kayak tadi. Dari Sakura juga kayak mendalami apa permasalahan Sakura di sini kan. Sudah itu menurut Sakura kayak wah seru sih kayak gini. Sudah itu yang ketiga menurut Sakura ya ada orang ngobrol. Dan ngobrol Seru. juga. Jadi kita bisa menceritakan masalah ini Iya. kan. Nah, di sini Bapak mau menanyakan lagi nih. Apa usaha yang Sakura lakukan untuk menghilangkan perilaku prokrastinasi? Selama prokrastinasi ini Sakura merasa, iya aku nih merasakan prokrastinasi nih. Setelah merasakan itu, ada nggak usaha yang dilakukan Ada Sakura? sih. Salah satu yang paling ngebantu Sakura saat ini mungkin ngeliat video-video di YouTube tentang cara mengatasi prokrastinasi itu sendiri. Banyak sih aslinya kayak video motivasi, banyak yang Sakura kayak inspirasikan kan. Kadang-kadang mungkin Sakura catat juga kan, bosan masalahnya di rumah kan. Itu ngebikin kayak ada tips and triknya bagaimana mengatasi prokrastinasi. Yang paling Sakura inget tuh, yang pertama kayak jangan apa sih, mulai dari small steps, kayak mulai dari awalan kecil-kecil aja dulu. Mungkin sekarang kan Sakura lagi prokrastinasi karena ada mikirin hal-hal yang lebih besar kan. Seharusnya Sakura kayak gini aja, pelan-pelan maju, kayak mungkin untuk hari ini ya Sakura belajar 30 menit atau 15 menit aja. Step by step. Step by step, iya, step itu small step, small step. Jangan langsung kayak sejam. Nah, itu sejam Sakura pasti mungkin kuat, tapi maksudnya jadi nggak konsisten. Buat hari-hari besoknya Sakura nggak bakal kayak gitu lagi. Iya, jadi mungkin beban gitu ya. Jadi beban. Seharusnya Sakura mulai dari kecil menjadi yang lebih besar kan. Ada Jadi yang dicapai. iya, ada pencapaiannya. Jadi mungkin hari Senin Sakura 15 menit. Nah, hari Selasa harus kayak mungkin 20 menit kayak gitu. Sakura ya itu sih yang sekarang Sakura lagi implementasikan sekarang. Itu juga implementasikannya dari olahraga juga. Sakura kan fisiknya lemah. Iya. Tapi dengan bantuan tadi Sakura juga kayak terinspirasi buat ngangkat barbel. Ya mungkin kayak beberapa kali aja, mungkin kayak 5 reps, kayak 5 reps, 5 kali kan sudah. Tapi makin hari makin naik. Makin kayak 5 sehari tuh bisa 15 kali, 20 kali. Jadi banyak sih. Jadi kayak kita menyesuaikan dengan keadaan Iya, kita menyesuaikan juga sih, jangan dipaksa. Kalau udah itu jangan terlalu ngikutin video-video. Memang video-video itu berguna, tapi kayak jangan terlalu ngikutin sih. Sakura udah pernah ngikutin kayak ada schedule nih di internet kan, itu tuh memang bener-bener sudah susah, bener-bener bakal full itu apa sih schedule Sakura. Tapi Sakura coba itu Sakura gak kuat. Sakura kayak langsung kayak 2 hari setelah pakai schedule itu Sakura berhenti. Sakura nggak ada apa sih kayak motivasi lagi untuk ngikutin schedule itu. Jadi kalau menurut Sakura kayak daripada ngikutnya dari internet sama schedule orang itu lebih baik ya bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Oke. Nah, jadi dari cerita Sakura tadi, Bapak rasa Sakura sudah tahu lah nggak ya solusi-solusinya tentang apa aja sih yang harus dilakukan. Cuman yang jadi masalah tindakannya kan, tindakan aksinya, dan juga butuh konsistensi yang cukup lah agar prokrastinasi ini dapat dikurangi setidaknya, ya kan? Itu yang harus Sakura perhatikan. Pastinya permasalahan ini kan banyak dialami oleh teman-teman Sakura juga. Nah, beruntungnya Sakura apakah dengan permasalahan tersebut ya harap dengan konseling ini Sakura jadi tahu, oh prokrastinasi ini pengaruhnya cukup besar nih terhadap akademik dari Sakura. Nah, jadi di sini Bapak meminta kepada Sakura untuk menuliskan usaha-usaha yang Sakura bilang tadi, dan juga untuk membuat ini salah satu bentuk teknik kontrak perilaku. Jadi setelah Sakura buat usaha-usaha tadi dituangkan di dalam kertas ini, ada nggak kira-kira reward yang mau Sakura pengen? Misalnya ya aku udah bisa mengurangi nih, ada nggak reward? Kalau misalnya dari Sakura pengennya dari Bapak, apa
apa sih? Oh, boleh, oke. Apa rewardnya? Pengen dari Rewardnya Bapak. kalau dari Bapak. Misalnya Bapak ngasih uang, janganlah ya. Iya, Bapak belum boleh. misalnya ya jajanan. Pak, aku udah ini Pak. Usaha ini udah Oke, dilakukan. oke, ada sih. Apa? Aku pengen misalnya dari Bapak nih, Iya. Bapak sendiri mungkin 1 aja permen. Setiap kali itu 1 permen kayak Sakura. 1 permen? Ya 1 permen aja. Boleh. Masanya itu kayak reward yang kecil tapi menurut Sakura tuh kayak memuaskan banget. Sakura kan senang ya manis-manis. Iya. Bener-bener seneng kan. Sakura kadang-kadang malah ada permen di kantong, sekarang lagi gak bawa kan. Tapi maksudnya Sakura pengen kayak jangan beli permen lagi, tapi maksudnya dapat hadiah dari Bapak. Karena biar setiap kali Sakura melakukan sesuatu yang baik atau kayak nggak prokrastinasi lagi, ngerjain tugas Pak, tepat waktu ini dapat 100 pula. Nah, Bapak boleh kasih 1 aja permen. Nggak apa-apa. Iya. Itu salah satu bentuk usaha yang bisa kita lakukan biar prokrastinasi ini bisa diatasin lah ya, bisa berkurang. Tapi namanya ada reward pasti ada konsekuensi kan. Nah, misalnya tidak apa ya, prokrastinasinya malah makin parah atau tidak ada perubahan, apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya, mungkin apa piket sebulan penuh? Waduh, boleh sih, tapi maksudnya piket boleh. Kayak mungkin Sakura bakal tiap pulang, misalnya Sakura nih kayak ternyata prokrastinasi Sakura tambah parah, di hari itu dia itu Sakura malah kena marah guru kan karena prokrastinasi. Sakura pengennya kayak piket di setelah pulang itu tuh Sakura disuruh ngepel, sapu baru bisa pulang. Udah itu nunggu 15 menit di kelas. Yakin? Yakin, enggak apa-apa. Udah, itu apa tadi rewardnya sudah kita tentukan, dan juga konsekuensinya sudah kita tentukan. Jadi Bapak mau minta sekarang untuk tulis apa sih usaha-usaha yang dilakukan nanti? Udah? Ada lagi? Udah. Nah, jadi Sakura udah tulis nih usaha-usaha yang akan dilakukan ke depannya untuk
mengurangi prokrastinasi. Jadi Bapak sekarang minta Sakura untuk membacakan usaha-usaha tersebut. Bisa? Oke, bisa. Oke, Yang silakan. ini ada Sakura ada 5 nih cara untuk mengatasi prokrastinasi yang mungkin work untuk Sakura, nggak tahu juga untuk yang lain. Tapi yang pertama itu pasti take small steps, jangan ambil langkah-langkah kecil yang kayak tadi Sakura jelasin, kayak jangan langsung meloncat aja, mungkin belajarnya harus sejam atau enggak 3 jam, tapi maksudnya yang sebisa Sakura aja di hari itu. Tapi jangan berarti Sakura harus ngurangin waktunya juga. Kayak mungkin kemarin masalahnya Sakura nggak sibuk, 20 menit Sakura belajar, tapi ternyata besoknya lagi sibuk, ternyata cuma 15 menit. Sakura nggak mau kayak gitu, kayak walaupun sesusah apapun, pelajaran itu yang menjadi nomor 1 kan. Jadi maksudnya Sakura misalnya besok sebelumnya 20 menit, esoknya harus 30 menit. Mungkin nambah 5 menit, semenit terserah lah. Ya nggak apa-apa. Sudah itu buat reward, yang tadi Bapak omongin kan reward yang setimpal dengan usaha kecil yang saya lakukan. Misalkan sudah belajar nih 1 jam, baru Sakura boleh buka HP gitu, baru buka HP kayak 2 jam boleh main. Nah, misalnya Sakura ternyata sudah belajar 2 jam, baru bisa main 3 jam dengan handphone Sakura kan. Sakura juga mungkin bakal minta bantuan dari kakak Sakura buat megang HP-nya. Dulu sering kayak gitu, tapi sekarang nggak lagi sih, maksudnya ya Sakura males kadang-kadang tuh misalnya minta tolong sama kakak kan, tapi kakak pasti mau kok. Pasti mau. Udah itu yang ketiga itu kurangnya bermain HP tadi. Main HP atau main gadget. Sudah itu kayak hobi Sakura bikin batasan, memang hobi bagus, tapi menurut Sakura sudah kayak obsesi banget sama gambar, kayak ya kayak sudah terlalu lama gitu, sampai nggak inget waktu. Pokoknya setelah jam 7 itu tuh jangan main HP lagi. Kalau bisa sih. Kalau bisa ya. Iya, sudah itu yang keempat adalah kerjain PR harus sehari sebelum pengumpulan. Sakura nggak mau lagi ngerjain di sekolah, titik. Sakura sudah KO, sudah kena marah guru kan, jangan di sekolah pokoknya. Jadi itu yang kelima, gigi sama schedule Sakura, maksudnya gigi kayak Sakura terus disiplin dengan schedule Sakura, jangan bikin alasan gitu, malah gonta-ganti schedule lagi, kayak hari ini masanya karena ada eskul, malah Sakura jadi males kan ngerjain PR. Sakura enggak, Sakura harus gigi sama schedule itu. Cuman itu aja sih. Itu aja. Itu aja. Jadi kalau untuk usaha-usaha ini kan salah satu bentuk komitmen lah dari Sakura terhadap Bapak yang nantinya harus Sakura lakukan. Nah, jadi harapan Bapak ya dengan dengan usaha-usaha yang atau langkah-langkah yang Sakura tahu, yang telah Sakura jelaskan tadi, Bapak harap usaha tersebut dapat dilakukan oleh Sakura. Mungkin 1, 2, 3 bisa dilakukan, mungkin besoknya bisa semuanya dilaksanakan. Nah, kalau untuk Bapak minta nih dari Sakura untuk menyimpulkan tentang pertemuan kita hari ini. Oke, boleh. Menyimpulkan hari ini bahwa kalau prokrastinasi itu pasti sangat berdampak ya, walaupun mungkin dari awalnya prokrastinasi itu kayak nggak bikin masalah, mungkin dari kecil-kecil awalannya kayak mungkin yang ngerjain PR sekali, mungkin kan innocent kayak nggak salah, semua orang pernah ngelakuin kayak gitu, tapi makin lama makin buruk gitu, pasti kayak makin parah kejadiannya. Misalnya dilanjutin, sudah itu kayak kesimpulannya setiap hari itu Sakura harus bikin progres. Harus bikin progres, kayak tiap hari harus lebih baik. Terus tiap hari itu ya walaupun mungkin kayak 0,0% lah, 0,01% yang progres yang dibikin, tapi intinya semoga bisa bikin progres terus setiap harinya. Itu sih kesimpulannya. Jadi ya untuk kesimpulannya cukup bagus tentang konseling individu kita pada siang ini. Nah, jadi harapan Bapak nanti mungkin kita mau buat pertemuan lagi tentang konseling individu, kita mau melihat seberapa jauh tentang prokrastinasi ini, apakah udah terselesaikan atau gimana kira-kira dari Sakura sendiri, apakah diperlukan nanti
pertemuan lagi konseling individu menurut atau Sakura tidak? mungkin perlu. Masalahnya untuk melihat progres Sakura juga kan Bapak yang menilai gitu, itu maju apa enggak. Nah, jadi Bapak harap mungkin ini apa namanya itu, dari yang Sakura tulis, Bapak harap ini dapat dilaksanakan dan juga dengan konseling individu ini dapat membantu Sakura untuk mengatasi permasalahannya. Karena prokrastinasi ini memang kalau kita bilang itu masalahnya masalah kecil, tapi dampaknya bisa besar. Apalagi kalau dibiarkan menjadi suatu kebiasaan. Namanya kebiasaan, kalau dibiarkan terus, susah diubah. Ya, jadi itulah harapan Bapak ke Sakura. Oke? Iya, Pak. Mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan terkait konseling individu kita pada siang ini. Semoga bermanfaat untuk Sakura. Nah, tadi kita kan mulainya berdoa nih. Kita tutup sama berdoa juga. Untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sakura belajar dengan siapa? Pelajaran apa? Pelajaran Bu Neni bahasa Indonesia. Oke, silakan masuk ya. Nanti ditunggu. Kasih ya, Pak. Ya, terima kasih banyak.